Ya, kita lanjut ke bagian pembuatan resep, terutama yang akan kita bahas lebih jauh mengenai pengecekan interaksi antar obat ya. Jadi ketika resep itu dibuat, nanti akan ketahuan apakah terjadi interaksi di antara obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, sebagai informasi untuk apa pengecekan interaksi antar obat itu saya menggunakan dataset dari Medscape ya yang ada di sini. Jadi ini Medscape, kemudian di sini ada fungsi, ada fitur drug interaction checker. Jadi tinggal dimasukkan saja di sini, misalkan amoxicillin ya, ini amoxapin atau apalah, kemudian allopurinol misalkan. Kurang lebih kayak gini lah. Oke. Nah, tapi pengecekannya ini dilakukannya secara otomatis ya. Ketika diresepkan obat A, kemudian obat B, nanti secara otomatis akan dicek apakah ada interaksi di antara kedua obat tersebut. Tapi sebelum masuk ke situ, yang perlu dipersiapkan adalah pemetaan data-data obat yang ada di rumah sakit ke dalam dataset Medscape. Jadi ini contoh, ada beberapa obat yang sudah ada. Nah, ini misalkan diedit saja. Ini kita ambil misalkan ini ya. Ini kan kebetulan generiknya ya, nama zat aktifnya. Nah, di sini ada pemetaan Medscape. Ya, nanti misalkan kita cari. Nah, ini ketemu ya. Ada beberapa yang ditemukan sesuai dengan data dari Medscape-nya. Nah, nanti tinggal dipilih mana yang paling sesuai. Di sini ada keterangan apakah zat aktifnya ya atau komposisi obatnya itu memiliki interaksi atau tidak. Ini nanti diklik kemudian tambah. Nah, satu obat itu bisa memiliki beberapa zat aktif atau komposisi kan biasanya. Makanya kalau obat-obat paten yang terdapat lebih dari satu zat aktifnya, nanti tinggal ditambah-tambah lagi, bisa dicari terus, misalkan seperti ini ya, seperti itu. Ini kemudian disimpan saja. Ada beberapa yang sudah kita coba, misalkan seperti allopurinol, itu pemetaannya sudah ada ya di sini. Nah, kalau mau dikeluarkan juga nanti tinggal diklik silang ya, kemudian disimpan. Nah, sekarang kita coba untuk pembuatan resepnya. Kita masuk ke rawat jalan, kemudian pemeriksaan dokter ya. Di sini ada bagian pembuatan resep. Nah, ini kita misalkan ambil data obat allopurinol. Oke. Nah, ini ada keterangan interaksi obatnya. Karena baru satu ya, dia belum melakukan pengecekan. Ini adalah dataset yang sudah kita petakan tadi. Kemudian kita ambil obat selanjutnya, misalkan amoxicillin ya, kita tambah. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan allopurinol dan amoxicillin. Di sini dikatakan satu interaksi ditemukan. Allopurinol dan amoxicillin, kemudian di sini penjelasannya. Ya, nah, ini dalam bentuk bahasa Inggris ya, karena memang ini lemparan atau kita dapat data dari Medscape. Jadi coba ini kita ini ya. Tadi kita obatnya amoxicillin, kemudian kita allopurinol. Nah, seperti itu. Jadi nih kelihatan ya, monitor closely allopurinol plus amoxicillin dan seterusnya. Nah, hal yang sama juga ditampilkan di sini. Bagaimana kalau ternyata ada lebih dari 2 obat? Misalkan lagi kita tambahkan dengan ampicillin. Ini contoh aja ya. Nah, kemudian dia akan melakukan pengecekan lagi. Terdapat 2 interaksi ditemukan, apa saja? Yaitu allopurinol dengan amoxicillin dan ampicillin dengan allopurinol. Nah, di sini ada monitor closely, ada minor keterangannya. Ya, jadi penjelasannya terhadap interaksi obat itu apa. Kalau misalkan ditambah lagi obat yang mungkin tidak ada interaksi ya di antara ketiga obatnya, kita misalkan tambahkan dengan amlodipine. Oke, setelah dicek, jadi dia akan mengecek interaksi antara allopurinol, amoxicillin, ampicillin, dan amlodipine. Ternyata yang ada interaksi hanya 2, yaitu antara allopurinol dengan amoxicillin serta ampicillin dengan allopurinol. Kalau misalkan kita hilangkan allopurinolnya, dia akan mengecekkan lagi. Nah, ternyata interaksi obat tidak ditemukan. Berarti antara amoxicillin, ampicillin, dan amlodipine itu tidak ada interaksi. Oke.
Itu contoh untuk di ininya ya, untuk peresepan dari rawat jalan, dari UGD juga kurang lebih sama, dari rawat inap pun juga sama. Kita akan coba ketika resepnya dibuat di apotek ya. Oke, dari perawatan rawat jalan, pembuatan resep. Nah, di sini agak sedikit berbeda sebenarnya pembuatan resepnya. Kenapa? Karena di sini ada untuk pembuatan pemilihan ya, atau penginputan untuk bahan obat racikan. Kalau memang resepnya ada resep racikan. Jadi di sini juga ada keterangan interaksi obatnya, ada di bagian bawah sini ya. Ada informasinya di sini. Pengecekan dilakukan secara otomatis menggunakan dataset dari Medscape. Jadi persyaratan ini supaya bisa berfungsi tadi ya, data-data obat itu komposisinya atau zat aktifnya perlu dipetakan dulu ke dataset Medscape, baru itu bisa dilakukan. Kalau belum dipetakan, ini tidak akan bisa dilakukan pengecekan gitu ya. Kita contohkan kayak tadi lagi, allopurinol dan ditambah ya interaksi obat, kemudian amoxicillin kita tambah, pengecekan satu interaksi obat ditemukan. Nah, misalkan di dalam resepnya itu ada juga obat racikan yang bahannya misalkan menggunakan ampicillin. Setelah kita pilih ampicillin, nah ini juga akan dilakukan pengecekan ya, allopurinol, ampicillin dan allopurinol. Jadi tetap akan dicek meskipun obatnya obat racikan, karena bahannya pun tetap menggunakan pengecekan berdasarkan pemetaan dataset tadi ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya ini kita hapus seperti biasa, dia akan mengecek cuman yang berdasarkan dari sini. Kalau misalkan kita tambahkan dengan Ambroxol ini ya, kalau Ambroxol ini adalah contoh untuk obat yang belum dipetakan ya, jadi makanya di sini tidak muncul, hanya allopurinol, amoxicillin. Ambroxol itu belum dipetakan. Amlodipin tidak ada obatnya di sini. Misalkan paracetamol ya, ini juga sama ya, obatnya belum terpetakan. Karena belum terpetakan makanya tidak bisa dicek. Kalau misalkan kita keluarkan satu, yang terbaca baru amoxicillin saja. Oke, jadi yang perlu diperhatikan bahwa sebelum pastikan data-data obat itu sudah terpetakan ya, pada saat untuk penambahan obat baru juga sudah ada di sini untuk pemetaan obatnya ya. Satu lagi, bahwa yang ada di dataset yang digunakan di sini juga termasuk untuk yang yang herbal ya, seperti ini contohnya rosehip, rosemary. Nah, nanti cuma apakah ini semua data ya farmasi yang ada di Indonesia juga ada di dataset mereka, ini yang perlu dipastikan juga sih. Jadi memang mungkin datasetnya mungkin tidak memenuhi semua kebutuhan atau sesuai dengan data-data farmasi yang ada di Indonesia ya. Ini juga salah satunya, jadi ada yang memiliki interaksi dan tidak. Jadi kalau misalkan ketemu zat aktif yang tidak ada interaksinya, mungkin tidak perlu ditambahkan sih ya. Jadi sekali lagi, untuk pemetaan Medscape ini diperlukan hanya untuk melakukan pengecekan interaksi antar obat ya. Jadi kalau ada satu zat aktif yang tidak dinyatakan tidak memiliki interaksi, jadi mau dicek pun juga tidak akan ketemu sih, karena memang dia tidak ada interaksi. Oke, silakan nanti dilengkapi kemudian baru bisa digunakan ya. Demikian untuk penjelasan hari ini, terima kasih.